Rose's pinpoint pass, wonderful skill from Martins. It's a gorgeous goal. Bagi pecinta game sepak bola legendaris seperti Winning Eleven, mereka tentu sangat mengenal dan tidak akan lupa dengan sosok satu ini. OB Fami Martins nyaris selalu menjadi andalan di depan gawang, menyusul kecepatan dan akselerasinya yang amat mengagumkan. Martins menjadi satu di antara nama legendaris lainnya yang punya kemampuan luar biasa. Dia kerap diandalkan di lini depan dan punya selebrasi khas yang akan selalu diingat oleh banyak orang. Keputusan Konami untuk menaruh nama Martin sebagai pemain tercepat memang sesuai dengan kenyataan. Di dunia sepak bola yang sesungguhnya, dia punya kecepatan spektakuler. Martins adalah sosok asli Nigeria yang punya catatan waktu 10,6 detik untuk lari dalam jarak 100 meter, sebuah catatan yang setara dengan atlet atletik. Namun saat berbicara tentang karirnya di dunia nyata, bagaimana kiprah OB Fami Martins yang sesungguhnya? OB Fami Martins lahir dan tumbuh di jantung ibu kota Nigeria, Lagos. Sejak kecil ia memang sudah gemar bermain sepak bola. Di jalanan berdebu, Martins sering menjadi andalan rekan-rekan sebayanya. Bermain di jalanan Lagos melatihnya menjadi pemain yang punya kemampuan berlari cepat. Dia juga terbiasa melewati lawan dengan gesit hingga skill tersebut menjadi salah satu yang paling diandalkannya kelak. Salah satu momen apik yang akhirnya juga menjadi simbol kejayaan Martins adalah caranya dalam melakukan selebrasi. Sejak bermain di jalanan kota, Martins sudah terbiasa melakukan aksi jungkir balik usai berhasil mencetak gol. Karir profesional pertama Martins dimulai di klub Ebedei. Tidak lama dia dibawa oleh seorang pemandu bakat ke Italia. Tak dinyana, dia sukses meningkatkan reputasi sebagai seorang pesepak bola jempolan. Italia menjadi jembatan pertama bagi Martins untuk kian dikenal dunia. Pertama, dia bergabung dengan klub Serie C, Reggiana, pada tahun 2000. Setelah itu nama Martins langsung banjir tawaran. Dia mendapat ajakan dari tim seperti Perugia, Lazio, hingga Inter Milan. Karena mengaku sangat menyukai Ronaldo Nazario, Martins akhirnya lebih memilih Inter Milan sebagai pelabuhan selanjutnya. Di tim inilah namanya tidak hanya dikenal sebagai bintang muda di atas lapangan, namun juga bintang andalan di balik layar video game. Nama Martins banyak belajar dari senior-seniornya, termasuk Ronaldo. Ia masih ingat saat pertama kali masuk starting line up akibat badai cedera. Ia bermain di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Di pertandingan itu ia mencetak gol dan Inter menang 2-0. Martins kala itu bersaing dengan sejumlah penyerang ternama macam Adriano Ribeiro, Julio Cruz, dan Christian Vieri. Dia mampu mencuri perhatian dan tentu saja para pecinta video game Winning Eleven tidak pernah lupa mengandalkannya. Dalam statistik yang ditentukan Konami, Martins memiliki kecepatan senilai 99 dan akselerasi 99. Kemampuan dribblenya juga melebihi angka 90. Yang tak kalah penting, ia juga memiliki kekuatan tendangan yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri kala melihat Martins beraksi di atas lapangan. Dia terlihat licin dan sulit dihentikan. Apalagi saat sudah melihatnya melakukan selebrasi, maka kenangan manis akan waktu yang terkuras habis karena melihat layar kembali dapat dirasakan. Menyusul kemampuan apiknya, Martins selalu diberi perpanjangan kontrak pada tahun 2005 oleh Inter Milan. Ia diikat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai gaji sebesar 2,5 juta euro per musimnya. Namun sayangnya kehadiran Hernan Crespo dan Zlatan Ibrahimovic membuat kediamannya terusik. Martins mulai jarang diandalkan hingga dirinya berpikir untuk hengkang. Selama 5 tahun karirnya di kota Milan, Martin mencatatkan 88 penampilan di tim senior dan membuat 28 gol, serta menyumbangkan 4 gelar bagi Inter, seperti Serie A, Coppa Italia hingga Supercoppa Italia. Selepas membela Inter, Martins memilih untuk berkarir bersama Newcastle. Di sana dia mendapat kepercayaan untuk mengenakan nomor punggung 9 yang sempat dipensiunkan klub guna menghormati jasa Alan Shearer.
Sempat mengalami cedera lutut di awal karirnya, Martin segera bangkit dan sukses mematenkan posisinya sebagai penyerang utama The Magpies. Di musim pertamanya, Martin bermain dalam total 46 pertandingan dan mencetak 17 gol. Nahas, kedatangan pelatih Sam Allardyce membuat kesempatan bermain Martin berkurang. Sang pelatih lebih memilih untuk mengandalkan duet Michael Owen dan Mark Viduka sebagai ujung tombak utamanya. Posisi Martin di Newcastle semakin terpinggirkan di musim ketiganya setelah hamstringnya harus sobek dan membuatnya absen selama beberapa bulan. Musim tersebut juga menjadi yang terakhir bagi petualangan Martin di Liga Inggris bersama Newcastle. Sempat hijrah ke Wolfsburg, Martin lantas pergi ke Rubin Kazan dengan biaya mencapai 17 juta euro. Namun di pertengahan musim ia meminta untuk kembali ke Inggris demi menemani istrinya yang baru saja melahirkan. Ia lalu dipinjamkan ke klub mediocre Liga Primer Inggris saat itu, Birmingham City. Meski hanya bermain sebagai pinjaman, Martins mampu memberikan dampak yang cukup besar buat Birmingham. Memang mereka harus terdegradasi di musim itu, namun kemenangan di Piala Liga bisa sedikit mengobati sakit hati para penggemar. Di partai final, Martin hadir sebagai mimpi buruk buat Arsenal. Saat itu, pertandingan tampaknya akan berjalan ke babak tambahan setelah skor 1-1 bertahan hingga menit ke-88. Namun Martin yang masuk di menit ke-83 berhasil mencetak gol kemenangan dramatis pada 1 menit sebelum waktu 90 menit berakhir. Setelah akhirnya kembali dipulangkan ke Rubin Kazan, Martin tertantang untuk mencoba berkarir di Spanyol. Bersama Levante ketika itu, dia hanya bermain selama semusim sebelum memilih terbang ke Amerika dan bergabung dengan Seattle Sounders FC. Di Sounders, ketajaman Martins kembali. Setiap ia mencetak gol, tim yang bermarkas di kota Seattle tersebut berhasil membawa 3 angka. Ia berhasil mencetak 40 gol dalam 2 musim dan bahkan masuk ke dalam daftar MLS All-Star. Kemudian di usianya yang telah menginjak lebih dari 30 tahun, Martin putuskan terbang ke Cina dan bergabung dengan Shanghai Shenhua selama 3 musim sebelum akhirnya memilih pensiun bersama Wuhan FC di masa pandemi. Nama Obafemi Martins barangkali tidak setenar Samuel Eto'o ataupun Didier Drogba. Akan tetapi dia selalu punya tempat tersendiri di hati para penggemar. Khususnya pecinta Winning Eleven, nama Martins akan selalu dimasukkan ke dalam daftar legenda yang kerap diandalkan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.